wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, antum berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Alhamdulillah. Begitu juga orang-orang yang menyampaikan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Itu sama halnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi atau atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dengan sengaja, maka bersiaplah mengambil tempatnya di neraka. Karena menjadi dai, penceramah, mubalik itu tidak gampang. Kalau bikin ketawa gampang, nanti cukup berjoget, nanti melawak, itu orang sudah bikin ketawa. Biar tidak antum sampaikan ayat, tidak sampaikan hadis. Ya, antum kalau ceramah, biar tidak sampaikan ayat, tidak sampaikan hadis, ya terjemahannya pun juga salah. Cukup antum berjoget, antum melawak di atas, itu sudah banyak penggemarnya antum. Jadi itu bukan ukuran kesuksesan dakwah. Jadi kita menarik satu kesimpulan bahwa dalam berdakwah itu harus memang kita ilmu. Bukan sekadar kita tampil, bukan sekadar kita menyampaikan kepada umat. Kita harus sadar bahwa apa yang kita akan sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, itu adalah sesuatu yang betul-betul kita kuasai, menjadi ilmu kita yang telah kita telaah, yang telah kita baca dari buku-buku yang jelas sumbernya. Ingat ketika Imam Al-Bukhari membaca ayat fa'lam anna la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 12. Nah, kemudian setelah membaca ayat ini, beliau menulis bab yang judulnya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Ini menunjukkan akan urgensinya ilmu, pemahaman terhadap agama. Ya, sebelum kita menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada masyarakat, harus diawali dengan ilmu, pemahaman yang tajam. Ya, bukan sesuatu yang samar, remang-remang, belum jelas sudah disampaikan kepada umat, belum jelas sumbernya, apa dari kitab yang mu'tabar atau tidak, ya harus diperiksa dulu. Karena jangan sampai sudah menjadi konsumsi umum, sudah dijadikan masyarakat itu sebagai rujukan, ya padahal sesuatu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bisa menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat, maka kita juga akan menanggung resikonya, konsekuensinya adalah menjadi dosa dari dia. Maka jelaskan sejelas-jelasnya, sampaikan dengan terang-terang. Sesuatu yang disampaikan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, sumbernya Quran dan Sunnah. Ya, bukan sesuatu yang meragukan, yang masih samar-samar. Makanya perlunya ilmu yang jelas sebelum kita sampaikan kepada umat. Bahkan ada ungkapan, sebelum menjadi pemimpin pun itu harus diawali dengan ilmu dulu. Tafaqahu qabla an tasawwadu. Berilmulah dulu sebelum menjadi pemimpin. Sebab pentingnya itu namanya ilmu. Ya. Bahkan salah seorang ulama pernah mengatakan, man abadallah, siapa yang menyembah Allah atau beribadah kepada Allah bighairi ilmi, yang tidak didasari dengan ilmu, kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Ya, maka lebih banyak kerusakannya daripada kebaikan. Itulah pentingnya kita ini berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beribadah. Karena kita takutnya beribadah nanti tidak berdasarkan ilmu, kerusakannya jauh lebih banyak. Ya, sebagaimana ungkapan tadi,
Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap, menyampaikan kepada umat, dan sebelum kita beramal. Dalam ungkapan yang lain juga dikatakan al-ilmu imamul amali. Ilmu itu adalah imamnya amal atau pemimpin amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikuti ilmu. Apa yang antum bisa kerjakan kalau tidak berdasarkan dengan ilmu? Iya. Asalnya oke cuek. Taklid buta. Ya, ada juga yang taklid buta. Nggak jelas. Taklidnya sama siapa? Ya, kalau taklidnya sama imam mazhab, a'immah al-muslimin, la ba'sa